Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang hadis maudhu. Hadis maudhu itu biasa sering diartikan sebagai hadis palsu. Buku yang saya pakai adalah buku Mustalahul Hadis karya Dr. Andes Fathur Rahman, diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif. Hadis maudhu itu apa? Hadis apa? Nah, di buku ini dijelaskan huwal mukhtala'ul masnu'ul mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zurun wa buhtanan sawa'un kana dzalika amdan am khoto'ah. Jadi pengertiannya adalah hadis maudhu itu adalah hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang pendusta. Yang ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja maupun tidak. Nah, jadi di buku ini diterangkan hadis maudhu itu adalah hadis yang diciptakan atau dibuat oleh seseorang. Dalam tanda kutip, seseorang itu adalah seseorang pendusta atau pembohong. Sesuai dengan maknanya hadis maudhu tadi, hadis palsu, yaitu palsu, bohong, hadisnya bohong, seperti itu. Yang ciptaan itu, hadis itu diciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara palsu dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak. Nah, jadi pengertiannya seperti itu di dalam buku ini, pengertiannya hadis maudhu. Yang dikatakan dengan rawi yang berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah mereka yang pernah berdusta dalam membuat hadis. Jadi maksud dari seorang pendusta tadi, yang dimaksud dalam pengertian tadi, makna dalam kata pendusta itu adalah mereka atau seseorang yang pernah berdusta dalam membuat hadis. Jadi yang menyandang sebagai pendusta, pembuat hadis palsu, hadis maudhu, itu adalah mereka yang pernah. Kata-katanya di sini, mereka yang pernah berdusta dalam membuat hadis, walaupun hanya sekali seumur hidupnya. Jadi walaupun satu kali dia pernah berdusta dalam membuat hadis, maka dia punya sandang atau disebut sebagai seorang pendusta, pencipta hadis maudhu. Hadis yang mereka riwayatkan tidak dapat diterima biar mereka telah tobat sekalipun. Berlainan halnya dengan periwayatan orang yang pernah bersaksi palsu. Jika ia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dapat diterima. Jadi antara orang yang seseorang pembuat hadis palsu, pendusta, atau orang yang pernah bersaksi bahwa hadis palsu itu berbeda. Kalau sebagai pendusta, pembuat hadis palsu walaupun cuma satu kali dalam seumur hidupnya, itu sudah punya sandang seorang pendusta dalam hadis palsu, pembuat hadis palsu. Namun kalau ada orang berlainnya, lain dengan orang yang pernah bersaksi palsu. Kalau yang bersaksi palsu ini, kalau sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dapat diterima lagi. Seperti itu keterangan atau pengertian hadis maudhu atau hadis palsu dalam buku Mustalahul Hadis ini. Semoga keterangan tadi bermanfaat buat kita semua.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.